Bab 1241. Melihat kegembiraan dan tekad di mata Chen Ye, Lord Sendan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu kedua gadis itu sangat penting bagi Anda, tetapi kartu spiritual ini pasti telah digunakan untuk semua generasi. Bagaimanapun, kartu roh terlalu penting, dan kebanyakan orang tidak akan menyerah. Suasana hati Chen Ye langsung jatuh ke bawah ketika dia mendengar ini. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Chen Ye. Tidak pasti. Kunlun Su awalnya memiliki 3 kartu entry roh. Raja Dewa Penempaan merenungkan digunakan setiap 1000 tahun sekali, 3 kartu entry roh dapat membawa 3 orang pergi. Jika 3 orang kembali hidup-hidup, mereka dapat digunakan lain kali. Jika mati, itu batal. Orang itu harus memilikinya, jika dia masih hidup. Mendengar ini, Lord Sendan menyipitkan matanya, tampaknya memikirkan sesuatu, dan berkata, saya tahu siapa yang Anda bicarakan. Ada gunung di dekat Kunlun Su. Gunung ini disebut Gunung Gorevian, Gunung Gorevian. Tuan Gunung Gorevian memiliki roh setidaknya sebelum kita dikalahkan oleh klan roh darah, aku tahu bahwa Tuan Gunung Gorevian memiliki kartu roh. Gunung Setan Darah. Chen Ye memutuskan oke, saya akan segera berangkat. Tunggu. Apakah kamu tahu tingkat pembangkit tenaga listrik Raja Gunung Gorevian? Raja Sendan menatap Chen Ye dan berkata, Gunung Gorevian sangat ganas, dan ada semua jenis pembangkit tenaga iblis yang ditempatkan sepanjang tahun, dan ada juga berbagai jenis pembangkit tenaga listrik. Pengumpulan formasi. Jika tingkat kultivasi Anda di masa lalu, saya khawatir Anda akan dimakan langsung oleh binatang ajaib itu. Bahkan jika formasi tidak dapat membunuhmu, energi iblis di Gunung Gorevian akan merusak tubuhmu dan bahkan kekuatan jiwamu. Ini cukup untuk membuatmu mati beberapa kali. Dia berkata dengan suara dingin kedua, Tuan Gunung Gorevian adalah surga para dewa tingkat keempat, jauh lebih kuat dari Wei Wucheng, dan setelah ribuan tahun, itu mungkin bahkan mencapai ranah Raja para dewa. Kami tidak akan membantu Anda dengan santai, terutama jika Anda sendiri yang mencari kematian, kami tidak akan membantu. Mata Chen Ye menjadi berhati-hati, dia berpikir bahwa kekuatannya cukup untuk menghancurkan semua orang di Kunlun Su, tetapi sekarang tampaknya ada orang di luar orang, dan ada hari-hari di luar langit. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia masih berkata Tuan, saya tidak perlu guru untuk mengambil tindakan kali ini. Dengan kekuatan tempur saya, ditambah Raja Surgawi di tangan saya, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa buruknya, aku masih memiliki boneka perang tingkat Raja Dewa. Bahkan jika kekuatan tempur yang diberikan hampir, tidak masalah untuk memblokirnya. Memasuki ranah 4 lapisan surga. Saya belum melihatnya. Dengan kekuatanku saat ini, tidak masalah untuk menembus lapisan keempat para dewa. Bagus. Karena kamu akan pergi, aku tidak peduli jika kamu mati. Lord Sendan tidak begitu setuju dengan metode Chen Ye, jadi dia harus berlatih keras untuk sementara waktu sebelum pergi, setidaknya ketika dia mencapai Kaisar Sunjing, atau di tingkat keempat atau kelima dari kerajaan Kaisar Sunjing. Sekarang Chen Ye rela mengorbankan masa depannya demi kedua wanita fana itu. Ini membuatnya kurang menyukai Chen Ye. Meskipun Chen Ye adalah pemilik makam reinkarnasi, jika dia tidak sepenuhnya bangun, dia pasti akan mati lebih awal. Raja Sendan tidak berbicara lagi. Chen Ye keluar dari kuburan reinkarnasi, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat banyak orang kuat mengelilinginya. Ye Wudi bertanya dengan penuh semangat, Tuan Istana, ada apa denganmu? Baru saja dengan serangan yang begitu kuat, kami semua mengira itu adalah roh darah yang datang lagi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tuan Istana. Ye Lingtian terbang beberapa kali, mengepalkan tinjunya dan berkata naik dan turun aula cahaya, semua tahap senior kaisar telah disiapkan, termasuk kaisar senior tahap 9 surga yang mundur, mereka sudah berkumpul semua, apakah ada yang kuat? Apakah Anda akan membunuh seseorang? Apakah Anda semua siap untuk bertarung? Chen Ye tertegun sejenak, dan melihat ke alun-alun di bawah platform yang menatap bintang, di mana ada prajurit Kaisar Sunjing yang padat. Prajurit tingkat kaisar ini berdiri dengan tertib, mengenakan baju besi spiritual dan memegang senjata, seperti tentara yang siap bertarung kapan saja. Mereka merasa bahwa Chen Ye sedang melihat mereka, jadi mereka segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, tolong tunjukkan padaku, tidak peduli siapa yang kita lawan, kita semua siap. Mereka adalah prajurit Realm Emperor Venerable Realm dari Hall of Light. Mereka identik dengan tak terkalahkan. Tuan Ola mereka adalah Chen Ye yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli siapa yang datang untuk menyerang Kunlun Su, mereka tidak takut. Bahkan jika Anda tidak terkalahkan. Bahkan jika musuh menyerang Master Hall kita terlebih dahulu, mereka akan bertarung sampai akhir. Ini. Batuk-batuk. Chen Ye batuk beberapa memar, jelas orang-orang ini salah paham. Baru saja, saya menggunakan seni pelacakan semua hal dengan momentum besar.
Tuan di belakangnya juga menggunakan formula ajaib, dan momentumnya bahkan lebih besar. Ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun menghapus jejak, kekuatan sisa terpancar dan berubah menjadi akibat dari menyerangnya, yang jelas membuat semua orang khawatir. Namun, Ling Yun Immortal Venerable benar-benar tidak lemah. Buntutnya saja melukai dirinya sendiri dan tuannya. Akibat itu adalah akibat dari pertempurannya sendiri, yang mengejutkan banyak kaisar dan bahkan melukai mereka. Tanpa diduga, saya dikejutkan oleh akibat dari orang lain hari ini. Setiap orang. Aku baru saja menyelidiki orang kuat sekarang. Beberapa pertempuran pecah, tapi tidak apa-apa, orang itu telah pergi, semuanya, ayo pergi. Mendengar suara Chen Ye, banyak prajurit Kaisar Sunjing bubar dan mundur untuk berlatih. Han Yun, Ye Wudi dan yang lainnya sedikit terkejut. Han Yun bertanya, Tuan Istana, serangan itu barusan. Tidak apa-apa. Juga, aku mungkin akan pergi sebentar. Chen Ye merenung dan berkata, saya akan pergi ke Gunung Gorevian dulu, lalu pergi ke Lingcheng. Lagi pula, hanya di sana saya dapat menemukan lebih banyak sumber daya untuk terobosan dan kultivasi. Ambil situasi Chen Ye saat ini. Sumber daya Kunlun Su tidak cukup untuk dia gunakan, dia harus pergi ke Lingcheng. Selain itu, Ji Siqing dan Xiao Ruoxue juga dibawa pergi oleh Yang Mulia Ling Yun, dan mereka harus pergi ke apa yang disebut Istana Kaisar Lingxian untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Yang Mulia Abadi ini mengambilnya tanpa persetujuannya, orang-orangnya sendiri. Tuan Istana, kota roh yang Anda bicarakan adalah tempat teleportasi luar angkasa. Apakah akan terlalu cepat? Tuan Istana, mengapa Anda tidak meningkatkan kultivasi Anda ke ranah Kaisar sebelum pergi? Tuan Istana, basis kultivasi Anda mungkin dalam bahaya. Tuan Istana. Han Yun, Ye Wudi dan yang lainnya mulai membujuk Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye hanya di alam sumber tingkat 8. Meskipun dia bisa bertarung di alam dewa, itu terlalu jelas, dan saya khawatir itu akan menarik orang-orang kuat. Tidak masalah. Ketika saya tiba di Lingcheng dan menggunakan susunan teleportasi luar angkasa, saya seharusnya sudah berada di ranah Kaisar. Mata Chen Ye menyapu kerumunan, dan berkata, di Aula Cahaya, Penatua Qingjian untuk sementara akan menggantikan Ketua Aula, Ye Lingtian, Han Yun, dan Sui Qi adalah wakil Ketua Aula, dan pembangkit tenaga listrik lainnya patuh. Perintah mereka. Ye Lingtian, kamu harus mengembangkan garis pemurnian artefak dan garis alkimia sesegera mungkin. Bab 1242. Jika kamu bertemu murid jenius yang cocok, kamu bisa mengajari beberapa dari mereka. Tujuan utamanya adalah untuk membuat sejumlah besar artefak abadi dan pil obat tingkat dewa sesegera mungkin. Senjata abadi tingkat 1 atau 2 itu, mereka yang ingin menerobos sekarang, dapat mengambilnya terlebih dahulu dan menerobos sendiri. Di lapisan ke-9 Kerajaan Kaisar, tingkat senjata abadi yang digunakan saat menerobos menentukan kekuatan tempur mereka setelah menerobos. Terobosan artefak abadi peringkat 1 akan menjadi lapisan pertama surga di alam ilahi. Seniman bela diri yang sama, jika dia menggunakan senjata peri kelas 9 untuk menerobos, dia harus memasuki dewa tingkat ke-4 atau ke-5 setelah terobosan. Oleh karena itu, Chen Ye tidak membiarkan sejumlah besar ranah Kaisar tingkat 9. Gunakan senjata peri tingkat pertama atau 2 untuk menerobos. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Ling Yi untuk memperbaiki pil obat tingkat dewa. Bahkan jika Anda menggunakan artefak abadi peringkat 1 atau 2 untuk menerobos dan kemudian mengambil pil obat, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur Anda. Setidaknya biarkan Kunlun Su memiliki kekuatan perlindungan diri. Ikuti perintah Ketua Aula. Yakinlah, Tuan Aula, aku akan mengelola istana dengan baik. 3 orang dan 1 iblis membungkuk dan memberi hormat pada saat bersamaan. Chen Ye menjelaskan lagi dan langsung pergi, berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pandangan semua orang, langsung menuju Gunung Gorevian. Di platform yang menatap bintang, Han Yun menatap punggung Chen Ye yang mundur, dan menghela nafas. Tuan Aula pergi ke tanah misterius Lingcheng untuk mengulur waktu bagi kita harus mempercepat dan memperkuat kekuatan kita sendiri. Setelah roh perlombaan benar-benar dimulai, kita juga dapat mencoba yang terbaik untuk membantu Hall Master dan menangani binatang buas dari sekte manusia itu. Tuan ada di sini. Sangat mungkin bahwa kemalangan akan kurang beruntung. Tetapi ketika Palace Master kembali, saya pasti akan menunjukkan kepada Palace Master sebuah Hall of Light yang baru. Aula yang cerah dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Kunlun Su yang layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya seperti Palace Master. Pada saat yang sama, di istana yang indah, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu membuka matanya. Ada roh peri samar di sekelilingnya. Jika ada klan roh darah yang kuat di sini, pasti akan menemukan bahwa pakaian dan bahkan aksesori pada wanita tua itu adalah keberadaan yang tak ternilai.
Apa konsep nilai tak ternilai di bidang Gaowu? Anda dapat melihat kengerian identitas orang ini. Wanita tua itu berdiri, dan cahaya dingin melintas di matanya. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Kunlun Su hanyalah pesawat bela diri tingkat rendah, dan teknik sihir yang begitu kuat telah datang kepadaku. Jika bukan karena aku memiliki senjata ajaib, aku akan terlihat oleh orang itu. Tapi dilihat dari aura tekniknya, orang itu mungkin menemukanku karena kedua gadis itu. Apakah kedua gadis ini tidak sesederhana kelihatannya? Lingyun Xianzun memikirkan hal ini, dan kemudian pergi ke sebuah ruangan. Pembatasan pada pintu dihilangkan dengan melambai padanya. Pintu terbuka, dan dua bayangan langsung muncul di mata Lingyun Immortal Venerable. Salah satu dari dua bayangan indah ini adalah keberadaan yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa keduanya adalah Ji Siqing dan Xia Ruoxue yang dia cari. Ji Siqing melihat Lingyun Immortal Venerable, dan matanya berkedip dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu memenjarakan kami di sini, aku tidak akan berterima kasih. Jika kamu ingin membunuh kami, lakukan secepat mungkin. Aku, Ji Siqing, bukanlah seseorang yang rakus akan hidup dan takut mati. Xia Ruoxue ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya kecil, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik, dan berhenti berbicara. Lingyun Xianzun melihat penampilan keras kepala keduanya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa kamu melakukan ini? Aku punya alasan untuk menyelamatkanmu sejak awal. Untuk membunuhmu, Lingyun Immortal Venerable-ku bukanlah sejenis iblis yang membunuh tanpa berkedip. Permintaanku sangat sederhana, kalian berdua adalah muridku. Kamu tahu, aku tidak pernah menerima sampah dari pesawat bela diri tingkat rendah. Jika aku tidak mengetahui bahwa kamu memiliki keberuntungan dan darah tersembunyi, aku tidak akan melakukan ini. Tolong jelaskan, ini adalah kesempatan terbesarmu untuk mengubah takdirmu. Atau ini satu-satunya kesempatanmu. Lingyun Immortal Venerable memiliki kedua tangan di belakangnya dan sangat kuat. Meskipun mereka tidak sengaja menekan, itu masih membuat Ji Siqing dan Xia Ruoxue sesak napas, yang sangat tidak nyaman. Mata Ji Siqing sangat dingin. Aku berkata, aku punya tuan, aku tidak ingin memujamu sebagai guru. Juga, bagaimana mungkin ada orang yang memaksa muridnya? Ini konyol. Xia Ruoxue mungkin tidak dapat mendengarkan lagi, dia berbalik, melirik Lingyun Immortal Venerable, dan berkata, jika kamu benar-benar ingin kami memujamu sebagai guru kami, memberi kami kebebasan adalah pilihan terbaik. Juga, aku ingin bertemu seseorang. Orang ini secara alami adalah Chen Ye. Selama waktu ini, Xia Ruoxue mendengar banyak cerita tentang Chen Ye dari Ji Siqing. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang Chen Ye harus tanggung untuk sampai ke tempatnya sekarang. Dia merindukan Chen Ye. Pemikiran gila. Mata Lingyun Xianzun sedikit menyipit. Apakah Anda menegosiasikan persyaratan dengan saya? Apakah Anda yakin memiliki kualifikasi ini? Xia Ruoxue tidak kehilangan momentum sama sekali, dia melangkah keluar, dan suara tenang terdengar. Saya tidak berencana untuk bernegosiasi dengan Anda, saya hanya ingin melihat satu orang. Itu saja. Lingyun Xianzun mendengus dingin. Jika tebakanku benar, orang yang melihatku dengan sihir adalah orang yang ingin kamu lihat. Sayang sekali dia tidak mandiri, dan aku khawatir dia terluka parah sekarang. Bahkan mungkin sudah lama jatuh. Aku tidak terlalu peduli dengan sampah. Xia Ruoxue terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu terjadi pada Chen Ye. Dia telah melihat teknik teracing Chen Ye di China. Sangat monster. Sekarang tampaknya semua penggunaan Chen Ye pada wanita misterius ini tidak akan berhasil sama sekali. Xia Ruoxue mengangkat kepalanya, matanya sangat serius. Dia akan baik-baik saja, aku mengerti dia. Jika kamu tidak memberi kami kebebasan, dia akan menemukan kami. Maka kamu akan berakhir buruk. Saya yakin. Ketika Lingyun Xianzun mendengar kata-kata tegas Xia Ruoxue, dia ingin tertawa. Seberapa kuat pesawat sampah? Bisakah dia berakhir buruk? Cukup konyol. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia melepaskan ikatan Xia Ruoxue dan Ji Siqing, dan memerintahkan, saya tidak ingin membicarakan omong kosong. Karena Anda tidak dapat berubah pikiran, maka saya akan membawa Anda ke tempat. Saya percaya bahwa ketika Anda sampai di sana, semua keputusan Anda akan berubah. Pergilah. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga sosok itu menghilang sepenuhnya. Seolah tidak pernah ada. Menurut arahan yang diberikan oleh Raja Sendan, Chen Ye tetap di jalan, dan samar-samar datang ke tempat berawan di Kunlun Su. Sebelum masuk, Chen Ye merasakan teror dari formasi luar. Poin kuncinya adalah tidak hanya ada satu formasi di dekatnya, tetapi terdiri dari susunan yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang membangun tempat ini harus menjadi kekuatan tingkat atas yang mahir dalam formasi.
Formasi di pinggiran tidak terlalu sulit bagi Chen Ye, memadatkan kekuatan naga darah dan menghancurkannya secara langsung. Chen Ye masuk. Setelah masuk, Chen Ye menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Ada banyak bangunan. Yang mengejutkan Chen Ye bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Kuncinya adalah orang-orang ini tidak lemah. Bab 1243. Hei, Yang King, apakah kamu juga akan bertemu dengan guru Gunung Gorevian? Ya, sekarang kurang dari 1000 tahun, dan kartu roh tidak bisa digunakan, jadi aku hanya bisa pergi ke Raja Gunung Gorevian. Tuan Gunung Gorevian sangat kuat. Dan dia memiliki temperamen yang aneh. Tidak mudah menaiki 10.000 tangga ajaibnya. Kita hanya bisa menunggu sampai besok, dan kemudian kita semua pergi mendaki bersama. Mungkin ada lebih banyak orang, dan tekanan pada One More Ladder bisa berkurang. Itu juga. Chen Ye mendengarkan percakapan antara dua prajurit, ekspresinya tetap sama, tetapi dia sedikit ingin tahu tentang tangga ajaib. Keduanya juga prajurit muda dari tingkat kelima atau keenam dari alam kaisar. Secara logis, prajurit ini adalah Kunlun Su, yang sangat berbakat. Saya tidak menyangka bahwa mereka tidak akan percaya pada 10.000 tangga ajaib. 10.000 tangga ajaib ini. Melainkan mengenal mereka lebih baik. Chen Ye dengan cepat datang ke sebuah penginapan, mengemasi kamar pribadi, meminta asisten toko untuk memesan makanan, lalu mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, menyerahkannya kepada asisten toko, dan berkata, saya baru saja datang ke sini, saya perlu untuk mengetahui situasi di sini. Batu roh terbaik. Mata asisten toko berbinar, dia dengan cepat menyimpannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa bertanya apa saja, saudaraku, aku akan menjawab semua yang aku tahu. Chen Ye sedikit mengangguk, tapi itu berarti sedikit senyum masam. Asisten toko di depannya juga merupakan lapisan ke-8 dari ranah Taoyuan. Saya tidak berharap bahwa di tempat ini, saya hanya bisa menjadi pelayan. Saya ingin menjadi setidaknya salah satu penguasa di Kunlun Su. Sepertinya tempat ini tidak bisa diremehkan. Saya belum mencapai tingkat di mana aku bisa berlari liar. Kamu bisa memperkenalkan Gunung Gorevian dan situasi sekitarnya secara singkat. Tentu saja, ada juga situasi penguasa Gunung Gorevian. Penjaga toko kedua merenung sejenak, dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki saya harus datang dari luar Kunlun Su. Garis keturunan kecilnya agak istimewa, dan aku bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang luar. Aku menemukan bahwa meskipun adik laki-lakiku berada di alam Daoyuan, kekuatan tempurnya setidaknya sebanding dengan lapisan ke-6 atau ke-7 dari Kaisar Dunia. Jenius seperti itu memang sangat kuat, tidak heran dia bisa datang ke sini. Dia melihat keberadaan Chen Ye sekilas, dan kemudian berkata secara rinci tempat kami dekat dengan Ling Cheng dan memiliki sedikit cahaya, jadi tempat ini bercampur dengan ikan dan naga, ada banyak keluarga Kunlun Suyin yang kuat, kuncinya bukan hanya prajurit Kunlun Void, dan lainnya dari tempat lain. Beberapa orang dari pesawat bela diri menengah, dan beberapa dari pesawat bela diri tinggi. Setelah terluka parah, mereka harus mencari tempat yang tenang di dekatnya. Sebagai tempat untuk beristirahat, kebetulan kami telah berkumpul di sini banyak orang. Yang pensiun karena cedera. Senior. Ada banyak murid di antara mereka yang semuanya ingin memasuki kota roh. Dan memasuki kota roh membutuhkan memasukkan kartu roh. Dian Xiaor menelan ludahnya dan melanjutkan saat ini ada pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki kartu roh, hanya Tuan Gunung Gorevian dari Gunung Gorevian yang tersisa, tetapi Tuan Gunung Gorevian telah menyiapkan 100 tangga Gorevian untuk menolak mereka yang datang untuk meminta kartu roh. Prajurit muda. Ada banyak orang kuat di sini, dan ada kartu roh. Chen Ye bertanya. Dulu ada, beberapa pembangkit tenaga listrik kuno memilikinya, tetapi kartu roh mereka telah digunakan satu demi satu, dan itu akan memakan waktu 1000 tahun untuk menggunakannya lain kali. Dian Xiaor berkata dengan sangat rinci, ada juga beberapa kartu spiritual yang kuat, yang tertinggal dengan jatuhnya generasi muda yang memasuki bidang bela diri tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit Tianjiao menatap Gunung Gorevian. Dan, setiap tahun, prajurit arogan ini akan mengatur acara besar sendiri, menarik banyak prajurit muda, dan memanjat 10.000 tangga ajaib bersama-sama. Pendakian semacam ini tidak akan terlalu sulit, tetapi sudah 1.700 tahun sejak kemunculan Gunung Gorevian, dan orang tertinggi hanya naik ke urutan ke-60. Pejuang Tianjiao lainnya tidak dapat menahan tekanan dan jatuh. Atau mereka diserang oleh monster di sekitarnya dan ular berbisa selama proses pendakian. Juga, bahkan jika mereka berhasil mendaki gunung, saya mendengar bahwa guru Gunung Gorevian memiliki temperamen buruk. Saudara, Anda juga harus memperhatikan. Satu kali. Chen Ye bertanya, Tuan Gunung Gatvian, apa basis kultivasi Anda? Saya tidak tahu. Dian Xiaor menggelengkan kepalanya dan berkata, guru Gunung Gorevian belum mengambil tindakan selama ribuan tahun.
Saya mendengar bahwa dia pensiun setelah terluka. Kekuatan spesifik hanya dapat diketahui oleh orang-orang besar teratas. Laki-laki. Terima kasih. Chen Ye membiarkan asisten toko keluar, dan dia juga memikirkan Gunung Gorevian. Tuan Gunung Gorevian memiliki kartu roh, tetapi dia tidak pernah menggunakannya untuk orang lain. Apakah dia khawatir akan kehilangan kartu rohnya ketika Tian Jiao terbunuh di domain luar? Atau ada kekhawatiran lain? Pensiun karena cedera. Apakah ada musuh? Jadi Anda tidak berani membiarkan orang lain menggunakan kartu roh, dan Anda takut diselidiki dan ditangkap sendiri. Chen Ye tidak bergumul dengan masalah ini, tetapi malah memeriksa kaki gunung dan menanyakan kabar. Kota Gerbang Pedang, tanah di bawah Gunung Gorevian. Chen Ye mendengarkan penyebutan Han Yun di Kunlun Su. Hanya sedikit orang Kunlun Su yang memasuki kota Jianmen. Tempat ini dan Gunung Gorevian adalah tempat terlarang di Kunlun. Tidak ada yang diizinkan untuk masuk, melangkah masuk adalah mencari kematian. Penguasa kota-kota Jianmen, surga tingkat ke-6 memasuki alam dewa. Dan ada banyak prajurit yang memasuki ranah para dewa, dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada Kunlun Su. Dan energi spiritual di kota itu sangat kaya, dan latar belakangnya jauh melebihi Kunlun Su dan Huaxia. Sepertinya Kunlun Su tidak bisa diremehkan. Chen Ye bergumam, dan mulai berlatih bersila di dalam ruangan. Dia sudah memiliki rasa terobosan. Mungkin tidak mudah mendaki Gunung Gorevian besok. Suatu hari berlalu, dan ratusan Tian Jiao secara kolektif meninggalkan kota dan keluar dari Gunung Gorevian. Gunung Gorevian adalah gunung dengan ketinggian puluhan ribu meter. Tampaknya sepenuhnya terdiri dari gunung magnet. Dari gunung, ada aliran darah merah yang mengalir, dan energi pembunuh yang kuat tetap ada di sekitar 100 mil. Puncak lainnya adalah mata air, tetapi Gunung Gorevian adalah darah. Sulit membayangkan berapa banyak prajurit dan monster yang mati di gunung ini. Chen Ye menatap sekeliling Gunung Gorevian dan menemukan banyak kekuatan jiwa yang tersisa, setidaknya ratusan kaisar dan ribuan monster telah jatuh. Keluarkan darah orang-orang dan monster ini, taburkan di gunung, dan darah akan mengalir ke bawah. Ada binatang buas dan sisa-sisa manusia di seluruh lereng dan bawah gunung, dan beberapa tulang bahkan tulang emas. Banyak orang di periode hegemoni juga mati di sini. Tulang emasnya tidak kuat, dan orang mati harus berada di tahap pertama dan kedua periode hegemoni. Tidak heran, Raja Sendan memperingatkan dirinya sendiri akan bahaya. Tuan Gunung Gorevian ini tampaknya adalah iblis. Dia membunuh orang tanpa mengurangi kebenciannya. Dia juga menguras darah pihak lain, dan membongkar tulang dan menempatkannya di gunung sebagai dekorasi. Cukup untuk membunuh prajurit tahap Raja Void. Namun, ratusan prajurit Tian Jiao tidak takut. Mereka secara bertahap datang ke timur Gunung Gorevian, membawa energi pembunuh yang kuat di sekitar mereka, dan menemukan tangga ke atas gunung, tangga yang terbuat dari basal hitam murni, memanjang dari dasar gunung ke lereng gunung, titik tertinggi dan titik terendah penurunan setidaknya 4 km. Bab 1244. Jangan melihatnya sebagai langkah, jarak di antara mereka tidak kecil. Dan ada monster, serangga berbisa, dan ular berbisa di mana-mana. Tidak heran, lebih dari 1700 tahun telah berlalu. Tidak ada yang pernah benar-benar berjalan menuruni tangga Gorevian 100 langkah. Terlihat horor. Orang Kunlun Su. Seorang pria muda berjubah putih mengenali Chen Ye sekilas, dan mencibir, berani datang ke sini di lapisan ke-8 alam Taoyuan. Dia memandang Chen Ye dengan hati-hati, dan berkata dengan jijik, semut jenis ini berani datang, saya kira mereka tidak bisa naik ke lantai 2 tangga Gorevian, dan mereka dihancurkan oleh napas, sia-sia. Candaan. Pemborosan dari lapisan ke-8 alam Tao, juga ingin menembus 10.000 tangga ajaib. Bukankah ini mencari kematian? Pemuda ini berpikir bahwa dia adalah seorang jenius di langit, dan dia juga keturunan murid dari langit berbintang. Sekarang dia memiliki basis kultivasi surgawi tingkat 7 di ranah kaisar, tetapi dia tidak berani meremehkannya. 10.000 tangga ajaib. Dia tahu bahwa 10.000 tangga ajaib bukanlah ujian. Daripada mencari kematian. Kaisar yang mulia realem di bawah lapisan ketiga surga. Jangan dekat-dekat dengan tangga Wanmo. Ini hampir diakui oleh semua orang di sekitar. Pemaksaan 10.000 tangga sihir sebanding dengan tingkat kelima dari alam senior kaisar biasa. Ini masih 10 langkah pertama. Langkah pertama adalah yang pertama, dan itu juga yang lebih sulit. Tekanan darah bisa membanjiri kaisar alam senior 3 biasa prajurit langit, orang dari 8 lapisan alam Daoyuan ini datang ke sini. Mencari kematian. Tidak ingin hidup lagi. Kamu bocah, tidak ingin hidup lagi. Sampai ini, aku benar-benar tidak ingin hidup. Di samping, ada 2 pria berjubah putih lagi, menatap Chen Ye dengan acuh.
Sebagai murid Xing Jianmen adalah salah satu kekuatan paling kuat di Lingcheng. Tidak banyak murid sekte ini yang berhasil menginjakkan kaki di tangga 10.000 iblis. Orang Kunlun Su ini benar-benar mencari kematian. Ratusan orang berkumpul, kebanyakan dari mereka adalah kaisar senior Realem 5, 6 atau 7 lapisan surga. Beberapa dari mereka adalah surga tingkat keempat Kaisar Sunjing, dan beberapa adalah lapisan ke-8 dan ke-9 dari ranah Kaisar, dan bahkan ada 2 jenius tak tertandingi yang berada di lapisan pertama alam dewa. Tak satu pun dari mereka yang hadir lebih rendah dari langit lapis keempat dari alam senior Kaisar. Dan orang Kunlun Su ini hanya lapisan ke-8 dari alam Daoyuan. Kunlun Su, sudah lemah sejauh ini. Siapa namamu? Seorang pemuda berbaju hitam datang perlahan, dengan pisau panjang terukir di dadanya. Dia adalah murid dari Sekte Pedang Iblis, baju besi hitam. Hei Jia menatap Chen Ye dan berkata, kalian, basis kultivasimu terlalu rendah, kamu sia-sia, kembalilah. Ini adalah 10.000 tangga ajaib, bukan orang rendahan sepertimu, kamu bisa datang. Kembali. Jangan khawatir tentang omong kosong ini. Armor hitam, ayo naik dulu. Salah satu pria berjubah putih berkata, dan setelah itu, dia mengeluarkan pedang panjang senjata roh dari pinggangnya, menebas kabut darah di udara, membuka jalan, dan berjalan perlahan ke tangga 10.000 setan, menutupi tubuhnya dari atas ke bawah. Mereka semua berada di bawah tekanan besar, dan cahaya kemasan keluar dari tubuh mereka, membuat suara dentang. Banyak jenius lain tampak ngeri, dan ini adalah tahap ke-8, tekanan dari 10.000 tangga ajaib, baru saja menekan tubuh lawan dengan keras. Itu adalah kejeniusan tak tertandingi dari alam kaisar tingkat ke-6. Murid sejati Xing Jianmen. Mereka semua dihancurkan oleh Myriad Demon Ladder, dan tubuh kedagingan mereka bergema dengan keras. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum mereka akan hancur dan retak. Kita pergi juga. Ayo pergi bersama. Hei Jia berteriak, mengabaikan Chen Ye, dan memimpin puluhan anak muda untuk menaiki 10.000 tangga ajaib bersama-sama. Bang bang bang. Lapisan ki dan darah meletus dari 10.000 tangga ajaib, ditumpangkan dan digulung, seperti gelombang laut, satu tingkat kuat dan yang lainnya kuat, menamparkan banyak pejuang muda. Manifestasi tubuh emas. Tubuh emas. Manifestasi. 50 prajurit muda, termasuk baju besi hitam, meledak bersamaan dengan tubuh emas mereka, dan tubuh emas terwujud, seperti tubuh emas Buddha, berjuang melawan tekanan darah ini dengan kekuatan arogansi dan kebenaran. Ki dan tekanan darah dari tangga Wan Mo sangat gila, setara dengan menekan ki dan penutup darah dari pembangkit tenaga listrik teratas dari 30 juta kati. Bahkan 5 atau 6 lapisan kaisar senior realem biasa akan hancur. Sekarang, 50 Tianjiao muda di tahap tengah kaisar senior realem menembak bersama, dan kemudian mereka nyaris tidak melawan, dan kemudian mereka berani memanjat satu persatu. Adapun yang lain, ketika mereka masih kagum, Chen Ye berjalan maju perlahan, ki dan darahnya sedikit terguncang, dan kabut darah menghilang, kerumunan berkata, apakah ini yang disebut jenius? Chen Ye mengayunkan tinju, dan tendangan voli itu meledakkan kabut darah yang masuk, dan naik ke tingkat ke-7, yang merupakan tingkat yang sama dengan 50 orang muda. Pada saat ini, kecuali suara darah yang mengalir, semua arogansi lamban. Tingkat ke-7. Apakah begitu mudah untuk menaiki tangga ke-7 dari tangga 10.000 setan? 50 Tianjiao muda bergabung, dan mereka semua naik. Orang dari Kunlun Su ini naik sendirian, dia hanya lapisan ke-8 dari alam sumber, bagaimana mungkin? Jika kamu yang disebut jenius, itu benar-benar mengecewakan. Chen Ye mengabaikan mereka dan tidak menjatuhkannya, dia hanya berjalan selangkah demi selangkah dengan acuh tak acuh, merasakan dampak dari gelombang darah di sekitarnya secara bertahap meningkat, dan setiap inci kulitnya terkena dampak, seolah-olah dia sedang mencuci tubuhnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meninju, menyebarkan darah pada langkah ke-8 dan ke-9 dari 10.000 tangga ajaib, dan kemudian berjalan dengan lembut, seolah-olah dia benar-benar baru saja menaiki tangga. Pada tingkat ke-9 adalah baju besi hitam, menyaksikan semua ini dengan takjub. Dia tanpa sadar melihat tubuh emasnya, yang terkorosi oleh gelombang darah, dan berkata dengan takjub, ini adalah surga berlapis 8 dari alam Daoyuan. Apakah ada surga tingkat 8 alam Daoyuan yang begitu kuat? Dagingnya jauh lebih kuat dari kita. Hei Jia sendirian dan berjalan keluar dari jangkauan kekuatan semua orang. Dia dengan cepat menabrak luka serius oleh gelombang darah, dan jatuh. Ketika dia bangun, kejutan di hatinya seperti membalikkan sungai yang terbalik ke laut, tekanan gelombang darah ini setara dengan memasuki alam para dewa. Kekuatan dewa. Terlebih lagi, surga tingkat 2 biasa yang memasuki alam para dewa mungkin tidak dapat memblokir kekuatan ini. Apakah dia lapisan ke-8 dari ranah Taoyuan? Ini sebenarnya diblokir, tidak hanya bisa diblokir, tetapi tidak ada cedera sama sekali.
Tidak hanya baju besi hitam, tetapi juga lusinan anak muda di tahap ketujuh menatap kosong ke Chen Ye di tahap ketujuh. Ini bukan surga tingkat 8 dari alam Taoyuan, ini setidaknya surga tingkat ketujuh dari dunia. Kerajaan Kaisar. Tidak, bagaimana mungkin melakukan semua ini? Orang dari Kunlun Su ini pasti kebangkitan monster tua. Atau monster tua yang dengan sengaja menurunkan basis kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kun Wu, seorang pemuda berbaju putih di anak tangga ke-17, berlutut di tengah jalan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, tubuh emas retak, dan setetes darah. Dia menahan tekanan gelombang darah saat memulihkan diri. Ketika dia melihat Chen Ye berjalan, dia pikir dia terpesona, tetapi ketika dia menggelengkan kepalanya, dia melihat bahwa pihak lain tidak terluka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kamu. Kamu, siapa kamu? Bab 1245. Aku Chen Ye. Jawab Chen Ye, mengambil langkah lembut lebih dari ratusan meter, naik ke langkah ke-17, menekan tekanan gelombang darah yang masuk, menatap Kun Wu dan berkata tubuh fisikmu tidak bagus, jika kamu terus mendobrak, kamu akan mati. Putus asa. Sebagai murid sejati Xing Jianmen, jika saya terus naik, apakah saya akan mati? Kun Wu tidak bisa tidak bertanya dengan heran apakah Anda orang dari lapisan ke-8 alam Taoyuan barusan. Orang dari Kunlun Su. Namaku Chen Ye. Dari Kunlun Su. Chen Ye mengabaikannya, mengambil satu langkah, dan melanjutkan ke urutan ke-10. Segera setelah puluhan detik berlalu, Chen Ye sudah naik ke urutan 29, dan ki dan tekanan darah di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang samar-samar mencapai ranah yang lebih kuat adalah lapisan pertama dan kedua dari dewa biasa. Para prajurit yang datang harus banyak menderita, tapi Chen Ye baik-baik saja. Kun Wu di tahap ke-19 telah merasa sulit untuk menerima situasi ini. Surga lapisan ke-6 Kaisar yang mulia. Hegemoni emas tingkat ketiga. Bahkan tidak bisa mencapai Kunlun Su, seseorang dari alam Taoyuan tingkat 8. Aku sangat lemah. Atau orang-orang Kunlun Su, terlalu menantang. Aku masih tidak percaya. Kamu bisa mencapai tingkat 29 di tingkat ke-8 alam Tao, tapi aku masih belum bisa sampai di sana. Murid Xing Jianmen saya, bagaimana mungkin itu tidak lebih baik daripada orang Kunlun Su Anda? Seni rahasia garis darah. Kun Wu berteriak, menggerakkan poros untuk berdiri, semburan darah ekstrim di tubuhnya, membungkusnya, membuatnya seperti pedang ilahi, sangat tajam, dan bergegas ke atas. Bang bang bang. Ledakan. Tekanan gelombang darah ditolak olehnya. Dia berhasil mencapai tingkat ke-14, dan sebelum dia bisa berdiri teguh, dia diserang oleh ki dan darah yang ekstrim, seolah-olah dewa darah menikamnya di udara, menyebabkan dia terluka dan jatuh secara langsung. 20 pesanan. Kelas 19. Kelas 18. Tingkat 3. Pesanan kedua. Tingkat 1. Kun Wu jatuh tepat di luar tangga 10.000 setan, tubuh bekas lukanya menyilaukan dan menyilaukan, dia memandang Chen Ye, yang sudah naik ke langkah ke-30, dan mau tidak mau terkejut, siapa orang ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aku tidak sebaik dia. Aku adalah surga tingkat ke-6 dari kerajaan Kaisar. Dia adalah lapisan ke-8 dari alam Tao. Itu hanya celah 8 alam kecil. Dibandingkan dengan dia, aku sangat buruk. Dia bisa, kenapa aku tidak? Kongo. Kakak senior Kun Wu. Cepat, minum pil obat dan pulihkan tubuhmu. Beberapa murid Xing Jianmen datang, dan salah satu dari mereka mengeluarkan pil obat tingkat dewa dan menyerahkannya kepada Kun Wu. Pria itu memandang Chen Ye di tangga 10.000 setan, matanya dalam, dan dia berkata orang ini berasal dari Kunlun Su, itu tidak sederhana, sangat mungkin dia adalah murid dari banyak murid yang kuat di zaman kuno Kunlun Su, atau dia mungkin telah memperoleh guru-guru besar itu. Warisan energi. Jangan berkelahi dengannya. Tubuh dan darahnya 10 kali lebih kuat dari milikmu. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa mata tertuju pada murid yang telah setengah memasuki alam dewa. Ketika melihat Chen Ye lagi, penghinaan dan penghinaan di hati saya berubah menjadi kejutan. Tanyakan saja. Siapa yang bisa berada di alam Taoyuan dan memasuki alam dewa secara berdampingan? Zaman kuno. Di zaman kuno, saya khawatir tidak ada. Chen Ye tidak boleh dibandingkan, dan dia masih bergegas ke Lin Cheng untuk melaporkan kepada tuannya bahwa Kunlun telah menciptakan seorang jenius yang tiada taranya, jadi berhati-hatilah. Meskipun Lin Cheng milik Kunlun Su, tetapi karena susunan teleportasi luar angkasa, orang-orang di Lin Cheng merasa bahwa mereka berada di atas Kunlun Su. Chen Ye mengabaikan situasi di bawah 10.000 tangga ajaib, tetapi saat dia terus mendaki, dia melihat banyak orang di sepanjang jalan. Dagingnya sangat kuat. Seperti orang tua di langkah ke-37, setengah ke alam para dewa, tetapi tubuh fisiknya adalah periode hegemoni tingkat keempat.
Dikelilingi oleh aura pembunuh yang kuat, dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik veteran. Keciut. Ada suara-suara di sekitar. Chen Ye dengan cepat menghindar, dan awan cairan korosif merah muncul di tanah, yang merupakan tangga ajaib 10.000 yang padat, dan ada lubang kecil. Ketika saya melihat ke belakang lagi, seekor ular berbisa merah, panjangnya puluhan meter, ditutupi dengan sisik berwarna darah, memiliki anggota badan yang pendek, dan tanduk samar di kepala ular itu. Napas tampaknya merupakan lapisan ke-8 dari ranah kaisar. Naga banjir merah seperti itu, masuk akal bahwa itu sudah menjadi setengah naga, tetapi masih menyimpan racun di masa lalu. Agaknya monster lokal dari Blood Devil Mountain telah menyerap energi darah selama bertahun-tahun, dan mereka telah berkultivasi dari ular berbisa ke alam naga. Meskipun garis keturunan mereka tidak murni, mereka jauh lebih kuat daripada beberapa naga sungguhan. Lawan. Bagus untuk datang. Menangkapmu dan menggunakannya untuk berurusan dengan bajingan dari ras roh darah. Chen Ye tidak takut, beberapa langkah bergegas, menghindar untuk menghindari racun yang disemprotkan oleh naga, dan meninju, ribuan Buddha mati meneriakkan kitab suci serempak di kepalan tangan, dan kitab suci gelap yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sekitarnya, berubah menjadi 2. Sutra dan satin mengikat naga merah. Saat berikutnya, tanda tinju tiba, dan dengan ledakan, kepala naga banjir merah terbuka, dan darah beracun tumpah ke tanah, mengikis bumi hangus di sekitarnya menjadi abu. Di tengah gunung Gorevian adalah tangga 10.000 iblis. Ada gunung bumi hangus di kedua sisinya. Ketika Anda berjalan di atasnya, Anda harus mencegah Anda diserang oleh binatang buas atau binatang buas yang tiba-tiba mengaum. Kamu manusia, sialan. Naga banjir merah terengah-engah, dan menyapu ekor ular. Jika tembok baja besar berguling, itu akan dengan mudah dihindari oleh Chen Ye. Darah menyembur keluar. Orang tua itu memuntahkan darah terus-menerus, dan dadanya berangsur-angsur muncul dengan menghirup udara, dan tubuh emas itu benar-benar terkorosi oleh racun ekor ular. Dia sangat marah dan memarahi kamu binatang buas, orang tua itu tidak pernah menyinggungmu, mengapa kamu menyakitiku? Barang lama. Raja ini membunuh bocah kecil ini lagi, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Naga banjir merah juga bukan orang yang baik. Sebagian besar tubuhnya masih di pegunungan, dan dia belum melangkah ke jangkauan tangga 10.000 setan. Jika tidak, dia akan diserang oleh tekanan darah dan darah. Chen Ye yang menahan racunnya dan melawan 10.000 iblis pada saat yang sama, paksaan dari tangga tampaknya mudah. Bocah kecil. Kamu berani menyakitiku, aku ingin tubuhmu. Jika aku menelanmu, raja ini akan bisa berubah menjadi naga sungguhan. Naga banjir merah mengangkat kepala ular itu dan dengan cepat memuntahkan beberapa bola racun. Dari waktu ke waktu, cakarnya yang gemuk juga menyerang Chen Ye. Kasar. Aku sedang berpikir untuk menaklukkanmu, tapi aku baru saja menyelamatkan kekuatanku, tapi aku tidak berharap kamu bunuh diri. Lupakan saja, aku akan mengirimmu kembali ke langit. Chen Ye berteriak dengan keras, tubuhnya berkedip-kedip dengan energi iblis, dia meninju, dan teks-teks Buddhis yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama, menyilaukan seperti matahari yang terik, menakutkan dan tak tertandingi, menghalangi ruang dan menghalangi tubuh naga merah itu. Mundur.